Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Ida Putri, NPM 19 14 15 10 20 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan peta tanah, kelerengan, dan kelas iklim di Tahura Wan Abdurrahman. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke proses pembuatan peta. Saya akan membuat video tutorial cara pembuatan 3 peta, yaitu pertama peta tanah, peta kelas lereng, dan peta kelas iklim. Ini adalah tampilan pertama dari ArcGIS, yaitu ArcMap 10.4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah add data. Di sini kita memilih JPEG tanah pertama, lalu ditambahkan. Setelah ditambahkan, kita memulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Zoom to layer, lalu muncul. Itu kita melakukan zoom to layer, kita atur koordinat sistemnya. Memilih WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelah mengatur sistem koordinatnya, kita memasukkan biokoreksi. Nah, biokoreksi ini dilakukan guna untuk kita memastikan sistem koordinatnya itu di mana. Tapi karena sudah melakukan biokoreksi, maka langsung ke link table, lalu pilih GCP digitasi yang sudah dilakukan. Setelahnya digitasi sudah, maka zoom to layer. Setelah itu, kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Lalu pilih new folder. Nah, di sini kita ingin membuat SHP batas Tahura, tulis batas Tahura. Lalu kita pilih poligon dan edit untuk koordinat sistemnya. WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelahnya oke, SHP akan muncul di bawah layer, yaitu batas Tahura. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita langsung bisa memulai proses digitasi. Nah, proses digitasi dilakukan dengan cara yang pertama ke editor, lalu start editing, lalu klik batas Tahura, oke, akan muncul di bagian sisi kanan ada katalog. Pada bagian katalog, klik untuk batas Tahura. Lalu klik poligon. Proses digitasi ini memakan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip. Nah, proses digitasi sudah selesai. Lalu kita sudah menyelesaikan proses digitasi. Lalu kita ke data, lalu ekspor data, lalu simpan data pada folder yang diinginkan dan dinamakan dengan nama tanah. Oke. Ekspor data sudah, maka kita bisa ke layar Tahura. Lalu pilih batas Tahura, klik kanan, lalu remove. Lalu kembali ke layar tanah, klik kanan, ubah warnanya menjadi halo, lalu ubah outline.
warnanya terserah. Lalu kita akan memulai proses cut polygon. Cut polygon akan memakan waktu yang lama, maka akan saya cut di bagian ini. Lalu pilih editor, lalu start editing, lalu pilih tanah, oke. Lalu pilih cut polygon tool, lalu memulai dari ujung paling bawah ke ujung paling di strand depth ini yang berwarna ungu sampai ke ujung paling akhir dari di strand depth itu tersendiri. Pada bagian ini akan saya skip. Setelah itu diproses, kita memotong SHP sudah. Untuk pemotongan poligonnya sudah bisa kita checklist. Pada bagian tanah lalu akan muncul seperti di layar dan menghapus tabelnya. Setelah itu melakukan pemberian atribut. Langkah pertamanya adalah mencari informasi. Langkah pertama adalah mencari informasi. Pertama, membuka atribut untuk tanah. Langkah yang harus diperhatikan adalah terdapat 4 poligon SHP. Select by rectangle. Yang pertama adalah SHP ini, lalu dengan poligon 0, lalu poligon 1, poligon 2, poligon 3, dan poligon 2, dan poligon 4. Di sini langkah yang pertama adalah kita membuat klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini kita cukup membuat klasifikasi, yaitu teks kita ubah menjadi 20 dan oke. Yes. Maka akan muncul klasifikasi di sini. Oke, setelah muncul klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mencari informasi, membuat klasifikasi dari kedua tanah dengan cara yang pertama. Di sini kan sudah terdapat poligon yang pertama, yaitu untuk poligon yang pertama, dan poligon yang kedua itu untuk poligon 0. Jadi keseluruhan dia masuk ke distropep sesuai gambar, sesuai dengan digambar, yaitu warna kuning. Oke. Selanjutnya masuk ke klasifikasi, lalu field kalkulator, string, menggunakan rumus tanda petik, distropep. Lalu setelah semuanya sudah, lalu klik OK. Lalu akan muncul distropep di sini. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada bagian selanjutnya untuk mencari ruas, yaitu dengan ini sama dengan menggunakan add fill, lalu klik luas,
kita ganti untuk tipenya yang penghitungan luas ke dalam tipe apa. Nah, untuk tipe luas ini masuk ke dalam tipe, ya untuk tipe ini dia masuk ke dalam tipe yang penghitungan luas, ya masuk ke dalam tipe yang double. Nah, setiap double escape DC 5 dan precision 5, lalu scale-nya 5, lalu klik OK, yes. Nah ya, selanjutnya mungkin bisa langsung kita kalkulator geometri, kita ganti menjadi hektar. Oke, maka semuanya akan muncul. Oke, selanjutnya kita pemberian keterangan. Nah, keterangan ini kesemuan dari kesemuan ini yaitu dengan cara itu add fill. Selanjutnya itu kita tulis keterangan, kita ganti tipenya menjadi tipe teks dan isi 20 dan oke. Nah, untuk keseluruhannya kita file kalkulator, lalu kita string dan rumus tanda petik, lalu tidak peka, lalu oke, dan akan muncul. Setelah itu kita membuat pemberian spar. Nah, pemberian ini sama dengan langkah yang tadi, yaitu dengan add fill. Lalu yang kedua, kita menuliskan skor. Nah, setelah menuliskan skor, kita ubah tipenya menjadi tipe double. Kita ganti precisionnya 00 semua. Oke. Selanjutnya, untuk pemberian skor ini pada distran depth dan distroped sama skornya. Lalu kita fill kalkulator, kita tulis 30 skor. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Oke, itu bisa langsung kita tutup karena semua sudah ada. Oke. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya kita masuk ke pemberian penampilan data, masuk ke properties. Setelah itu menuju ke simbol. Oke, baik, sudah. Kita ke simbologi, kita klik kategoris, pilih unique values, pilih klasifikasi, lalu add L values. Di sini ada distran depth dan distroped, klik OK. Nah, untuk agar semuanya bisa cepat selesai, kita klik labels, ganti menjadi klasifikasi. Setelah itu ukuran fontnya, lalu klik OK. Semua sudah. Nah, selanjutnya kita tampilkan ke langkah berikutnya dan sudah selesai. Nah, untuk begini cara pembuatannya. Oke. Kita ke data view, kita lihat jelas ya. Distran depth, distroped dan yang lainnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menghapus bagian JPEG tanah ini, dan juga kita hapus juga karena memang sudah prosesnya untuk link tables. Nah, setelahnya kita langsung ke file, kita pack and print setup, lalu kita atur size-nya menjadi A3. Jika portrait, use printer paper setting. Oke. Jika sudah, ke
layout view, dan layout view sudah dibuat, maka kita ke properties, kita hapus terlebih dahulu, remove grid, apply, oke. Nah, atur skala dari peta ini. Setelah mengatur skala, yaitu kita zoom in, sesuaikan, dan yang masih terlihat dengan jelas ya. Setelah itu kita buat grid, properties, kita new grid, measure grid, kita next, lalu oke, next, finish, dan oke. Nah, setelah itu kita sesuai dengan langkah yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita ganti insetnya menjadi peta tanah. Oke, sudah. Nah, pada bagian ini kita menggunakan data view kawasan hutan di Provinsi Lampung, dan peta Taura ada di sini. Kita lihat bisa lingkari. Nah, kita bisa menggunakan rectangle berbentuk segi 4. Di bawah ini menunjukkan bahwa posisi ini menunjukkan posisi letak Tahura di mana. Nah, setelahnya kita melakukan penambahan legenda atau klasifikasi. Pada bagian sini kita bisa hapus beberapa legenda. Oke. Oke, kita langsung masuk ke bagian insert legend, lalu kita buat insert legend, lalu next, tanah semua, dan sudah proses loading. Bisa kita next, lalu kita bisa tulis title yang menjadi legenda. Kita next, nah kita sesuaikan, kita convert to grafik, lalu kita ungroup, lalu kita ungroup lagi. Setelah itu kita ambil bagian yang digunakan saja. Pada bagian ini kita bisa hapus other values, lalu kita bisa hapus tanahnya dan juga legendanya, dan yang kita gunakan adalah klasifikasi, dan kita tambah judul menjadi klasifikasi tanah. Dan setelah semua selesai, kita bisa buatkan grup lagi menjadi satu grup, lalu kita geser ke insert dan selesai. Nah, satu peta sudah selesai kita buat, dan di sini sudah terdapat keterangannya juga, dimulai dari peta tanah, insertnya, lalu ada pusat Provinsi Lampung, ada legenda klasifikasi tanahnya, sumber petanya, dan dibuat olehnya. Mungkin cukup pembuatan peta yang pertama, lalu kita bisa export map. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses
Yang kedua yaitu pembuatan peta dari, kita akan membuat peta dari kelas kelerengan. Kita masuk ke kelas kelerengan. Di situ langkah pertama adalah menambahkan lembar lereng JPEG, kelas lereng JPEG. Oke. Lalu kita ganti pada bagian georeferencing menjadi kelas lereng, dan sudah kita naikkan kelas lereng. Kita zoom to layer. Setelah itu kita melakukan georeferencing dulu. Karena memang sudah georeferencing, maka kita GCP digitasi. Lalu jika tidak muncul, maka kita ke zoom to layer. Jika sudah, maka kita tambahkan SHP yang sudah dibuat tadi. Adalah digitasi uap, proses dari digitasi seluruh kawasan batas-batas dari wilayah Tahura. Setelah itu, karena memang tadi kita sudah melakukan digitasi dan kita juga memulai proses pemotongan SHP dan poligon, maka ini tidak akan mengulang lagi prosesnya. Sekarang kita masuk ke proses kedua, yaitu proses digitasi. Jika proses digitasi sudah, maka sekarang kita masuk ke open attribute table. Untuk open attribute table juga itu sama dengan yang tadi, yaitu kita membuat klasifikasi, membuat luas, buat keterangan, dan membuat skornya. Untuk hal tersebut, klasifikasinya ada di dalam buku, ada dalam data yang di Google Drive. Mungkin tidak saya ambil lagi. Lalu kita masuk ke properties. Untuk masuk ke properties ini, kita akan menampilkan data. Lanjut kita ke simbologi, kategoris, pilih ke klasifikasi, add values. Oke. Maka akan muncul. Lalu kita lanjut ke properties lagi, kita pilih labels. Untuk labels kita tunggu sebentar. Pada proses pemilihan label ini sama dengan langkah yang pertama. Kita pilih ukuran fontnya, oke. Lalu klasifikasi yang muncul, dan keluarkan label future, dan akan muncul. Dan kalau sudah selesai semua, kita fokus ke kelas lereng, lalu kita digitasi semua. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang kita sudah membuat layout. Tidak akan terlalu ribet. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penghapusan grid, remove grid, lalu klik OK, dan kita membuat grid baru. Tapi yang langkah pertama kita lakukan adalah kita menentukan skala dari peta kita. Kita zoom in lagi, kita masuk ke properties, new grid, user grid, lalu kita next, finish, oke, dan selesai untuk proses pembuatan grids. Oke, selanjutnya kita ganti ke peta tanah, keterangan peta tanah kita ganti menjadi peta lereng, peta kelas lereng. Dan jika sudah kita oke, maka untuk langkah selanjutnya itu sama. Kita sudah ada insert provinsi Lampung, kita masih mempunyai skala yang sama, itu 80, dan kita ganti klasifikasi tanah. Untuk legendanya kita masuk ke insert, lalu kita ke legend, lalu kita buat ke kelas lereng ini, kita next,
keterangannya. Oke, next, finish. Nah, sekarang muncul. Lalu kita convert to graphic. Kita langsung ungroup. Oke. Nah, ungroup. Lalu ungroup lagi. Hapus yang memang sekiranya tidak diperlukan. Legend hapus. Kelas lereng other values dihapus juga. Lalu kelas lereng juga bisa kita hapus, dan klasifikasi kita edit menjadi klasifikasi kelas lereng. Oke. Jika memang sudah semua, bisa kita pindahkan satu persatu. Nah, sekarang kita buat grup. Nah, setelah itu kita buat juga untuk kelas lereng satunya, kita grupkan lagi. Lalu kita pindahkan ke peta lagi. Oke. Lalu kita samakan ukurannya. Oke, sudah sama. Kita atur. Proses pembuatan sudah selesai. Dan sekarang kita lihat hasil dari peta kelas lereng. Oke. Untuk peta kelas lereng sudah selesai, kita bisa langsung ekspornya, file, lalu ekspor kita selesai, kita langsung ke proses pembuatan peta iklim. Oke, bisa kita remove kelas lerengnya, kita remove, lalu kita lanjut ke pembuatan iklim. Kita tambahkan ke add data, kita masuk ke file untuk kita ambil JPEG iklim, add data, oke. Dan muncul, lalu kita zoom to layer untuk kelas iklim. Setelah zoom to layer, lalu kita langkah ke geokoreksi, view link table, lalu kita add data, GJP digitasi, oke. Oke, sekali lagi kita masuk ke GJP digitasi, oke, open, dan oke, setelah itu kita zoom to layer. Nah, setelah zoom to layer, setelah itu kita muncul. Nah, setelah kita melakukan proses pembuatan digitasi tadi, maka kita tidak perlu digitasi lagi. Maka kita langsung masuk ke SHP Tahura. Lalu kita ekspor map, kita ekspor data, kita buatkan, kita di new folder itu kelas iklim untuk nama SHP-nya. Setelah itu kita save, oke. Yes. Lalu bisa kita hapus untuk kelas iklim. Untuk Tahura, maksud saya, nah kita ubah warna untuk kelas iklim jadi hollow, jadi merah dengan ukuran outline-nya 1, oke. Sekarang kita masuk ke proses editing, yaitu kita buat editor kelas iklim, lalu kita ke cut polygon. Langkah selanjutnya itu kita klik dulu, lalu cut polygon, dan sekarang kita membuat string segmen. Sekarang kita buat main ke endpoint all segment. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melakukan
pembuatan kelas pendidikan ini. Oke, setelah itu kita double klik. Jika sudah maka akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk yang pendidikan yang setiap garis selanjutnya muncul dan double klik. Untuk selanjutnya juga muncul dan double klik. Nah, untuk yang selanjutnya juga muncul double klik, kita double klik, kita titik terlebih dahulu lalu kita double klik. Nah, oke, setelah itu kita stop editing, simpan. Setelah semuanya selesai, kita bisa langsung menceklis. Nah, masih tetap checklist. Nah, kita ke kelas iklim, lalu kita ke open attribute table. Langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu untuk open attribute table. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan. Jadi mungkin ini akan saya skip untuk proses pembuatan open attribute table. Kita akan memunculkan ke simbologi. Kita masuk ke properties. Oke, langsung kita ke simbologi, kita filter, kategoris, klasifikasi, lalu add all values. Kita apply, lalu ke labels, kita klasifikasi, lalu kita ukuran fontnya menjadi 10. Setelahnya maka akan muncul. Nah, setelah itu kita bisa checklist iklim, lalu kita checklist. Kita bisa menghapus juga biokoreksi atau link tabelnya. Setelah itu link tabel kita hapus, maka kita langsung ke layout view. Nah, setelah kita masuk ke layout view, maka hal yang sama yang harus kita lakukan adalah kita menghapus grid ke property, lalu remove grid. Sekarang kita atur posisi peta, sesuaikan ukurannya, lalu kita zoom in, lalu kita sesuaikan ukuran petanya. Setelah itu kita penambahan grid, lalu kita ke properties, new grid, measure grid, next, finish, dan apply. Oke, sudah. Nah, kita mengganti bagian atas, bagian judul, itu menjadi peta kelas iklim. Nah, selanjutnya kita ganti legendanya atau klasifikasinya. Kita hapus. Nah, setelah itu kita ganti klasifikasi kelas iklim. Kita masuk ke insert, kita ke legend, lalu iklim, next. Kita ganti title-nya. Next, finish. Lalu muncul, sama kita convert to grafik, lalu kita ungroup, dan kita ungroup lagi.
Mungkin langsung kita ungroup lagi. Jika sudah, kita ungroup semua. Nah, kita hapus saja yang tidak diperlukan, yaitu legend, all value. Nah, kita jadikan satu grup untuk keseluruhan. Mungkin bisa kita perkecil. Ya, proses sudah selesai. Klasifikasi iklim sudah dibuat. Selanjutnya bisa kita lakukan export map, yaitu ke file seperti yang tadi, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada proses pembuatan peta tanah, kelas lereng dan kelas iklim. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.